Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri, bab 54. Oke, ayo kita pulang, ajak Mairo kemudian bersemangat. Keduanya pun beranjak dari kursi sambil mendorong sedikit kursi ke belakang. Namun saat baru akan berbalik badan, Adrian dikejutkan dengan kehadiran seseorang di belakangnya tiba-tiba. Pria berjas itu berhasil membuat ia mengeringitkan dahi tanpa bersuara. Hanya saling pandang dengan Mairo, lalu kembali memandangi pria yang tersenyum ramah padanya dan sang istri. "Selamat siang, Pak Adrian." Farel, pria itu menyapa ramah sambil menganggukkan kepala selang beberapa detik. Ulasan senyum di wajahnya tak lupa ikut mengiringi. Walau heran, namun Adrian berusaha bersikap biasa saja. Ia menyambut sapaan ramah itu dengan wajah datar. "Selamat siang, Pak Farel," ucapnya. Setelah sekian lama tidak bertemu dengan pimpinan perusahaan Hamdani Group itu, hati dan pikiran Adrian sedikit lega. Sebisa mungkin ia meredakan sendiri emosi yang sebelumnya masih terasa setiap kali menatap wajah Farel dari dekat. Lagi pula, apa manfaatnya memendam emosi terus-menerus perihal masalah yang telah lewat. Sikapnya pada Mairo memang tidak mudah untuk dilupakan. Akan tetapi, tidak ada gunanya pula menuruti emosi tanpa batas. Apalagi, Mairo sudah memaafkan secara pribadi. "Selamat siang juga, Bu Mairo." Kali ini Mairo pun ikut disapanya. "Siang." Sementara Mairo hanya menyaut pendek. "Ada apa, Pak Farel? Tumben sekali Anda datang ke kantor saya." "Iya." Adrian heran dengan kedatangan pria itu yang tiba-tiba setelah cukup lama tak menampakkan diri. Farel tidak langsung menjawab. Pria itu nampak celingukan, menatap keadaan sekeliling yang mungkin saja tidak pas membicarakan tujuan kedatangannya ke kantor ini. Melihat gelagat sikap Farel, Adrian cukup paham meski dia tidak berucap langsung. "Baiklah, kita ke ruangan saya," ajaknya kemudian sambil memberi kode pada Mairo untuk ikut. Rencana kepulangannya pun harus ditunda sementara. Selang beberapa menit ketiganya sampai di ruang kantor Adrian. Mereka segera menempati sofa yang terpanjang di sana setelah Adrian mempersilakannya. Suasananya sedikit tegang sebelum akhirnya Farel bersuara demi menghangatkan kondisi. "Maaf, Pak Adrian, kalau kedatangan saya mengganggu." Begitu ucapan yang diselingi senyum ringan. "Sudah lama kita tidak bertemu. Jujur, rasanya saya rindu ingin berbincang seperti dulu," tambahnya. Pria itu memang Adrian kenal cukup ramah dan hangat. Bahkan meski sikap dirinya seolah memusuhi begitu mengetahui fakta masa lalu Farel, namun tidak mengubah kehangatan sikapnya. Dia tetap menunjukkan keramahan yang mungkin saja sudah menjadi wataknya. "Tidak apa-apa, Pak Farel. Pintu kantor saya selalu terbuka untuk orang-orang dengan tujuan baik datang kemari," saut Adrian yang perlahan mulai mengimbangi suasana. Tidak adil rasanya jika keramahan orang lain ia balas dengan sikap buruk. "Anda bisa saja, Pak Adrian." Farel tergelak tawa. "Kalau boleh tahu tujuan apa yang mengundang Anda tiba-tiba datang kemari?" tanya Adrian kemudian. Biasanya Adrian dan Farel akan bertemu hanya untuk urusan pekerjaan. Itu pun tempatnya di luar kafe atau restoran. Juga dengan banyak klien lainnya. Tentu dengan kedatangan yang tiba-tiba membuatnya cukup penasaran. Farel menghembuskan napas singkat lebih dulu sebelum akhirnya menjelaskan. "Begini, Pak Adrian,
Ucapnya yang sejenak terhenti, mengubah posisi duduknya agar lebih santai. Saya sudah tahu kondisi perusahaan Anda. Sebagai sesama pebisnis, tentu saya seperti ikut merasakan apa yang Anda rasakan saat ini. Jelasnya. Tidak hanya Adrian yang terkejut, Mairo bahkan mengalihkan pandangan dari layar ponsel yang sejak tadi ditatapnya hingga keduanya saling pandang penuh dengan pertanyaan masing-masing. Jujur, kedatangan saya ke sini karena niat ingin membantu Anda, Pak. Rasa heran Adrian sontak bertambah dengan kalimat Farel selanjutnya. Sebenarnya wajar pria itu mengetahui kondisi perusahaan Adrian saat ini, karena Farel sendiri termasuk pemegang saham di perusahaan ini. Hanya saja di saat para investor lain berniat menarik saham kembali. Bahkan ada yang marah-marah secara langsung di depan wajah Adrian, namun tidak dengan Farel. Mantan suami dari Mairo itu justru menawarkan bantuan yang memang sedang Adrian butuhkan. Maksudnya bagaimana ya, Pak? Adrian yang tidak ingin salah menebak bertanya memastikan. Iya, Pak Adrian, saya akan kucurkan dana demi perusahaan Anda tetap berjalan. Jadi Anda tidak perlu sampai menjual aset atau bahkan mengambil pinjaman ke bank. Soal pembayaran Anda bisa mencicil selama Anda mampu. Apa tujuan Anda membantu kami, Pak Farel? Mairo tiba-tiba bersuara, mengejutkan Adrian yang kebingungan, melempar jawaban lagi. Farel tersenyum menatap wajah datar Mairo sebelum memutuskan menjawab. Apakah salah seorang teman membantu teman lain yang kesusahan, Bu Mairo? Ia balik bertanya dengan wajah yang masih mengembang. Tidak salah, memang wajar. Tapi bagi pertemanannya sehat tanpa ada masalah apapun sebelumnya, saut Mairo tegas. Sementara Adrian masih bergeming. Ia tidak bisa memberi keputusan tanpa dipikir ulang. Walau yang ditawarkan adalah emas. Terima kasih Pak Farel atas tawaran Anda. Kami tidak bisa menerima. Biarkan itu menjadi urusan pribadi kami sendiri. Adrian memotong cepat percakapan Farel dan Mairo yang terdengar mulai memanas. Jangan begitu Pak Adrian. Sungguh saya tulus membantu Anda. Walau hubungan kita tidak lagi seperti dulu. Tapi yang saya rasakan tentang Anda tetap sama. Saya tidak bisa melihat teman baik saya terpuruk. Anda pikir, Mairo bersuara lagi, namun Adrian dengan cepat menghentikan sang istri dengan melekatkan tangan ke paha Mairo sebagai kode diam. Pak Farel, sekali lagi, terima kasih. Saya tidak bisa. Sebaiknya pikirkan dulu. Pak Adrian, waktu 1 minggu itu cukup singkat untuk mengurus biaya operasional perusahaan yang akan berlangsung secepatnya. Jujur, Adrian dilema. Ragu untuk menerima bantuan dari Farel. Namun yang pria itu ucapkan memang benar. Biaya operasional harus ada. Bahkan sebelum 1 minggu. Dan masa penjualan aset bisa saja memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Belum lagi jika harus mengatur pinjaman bank dengan tanpa jaminan aset. Baiklah Pak Adrian. Farel beranjak dari duduk sambil mengulas senyum hangat. Sekali lagi, dipikir saja dulu. Jangan buru-buru mengambil keputusan tanpa pemikiran matang. Semua demi kebaikan banyak orang, termasuk calon anak Anda. Pesannya memberi saran. Kalau begitu saya pamit Pak. Ucapnya dengan mengantungkan tangan untuk bersalaman. Adrian kemudian menerima salam jabat tangan Farel dengan senyum yang dipaksakan. Bibirnya seakan masih terkunci untuk bersuara. Demi memberi jawaban pasti, ia lalu mengantarkan Farel keluar dari ruangan sambil berucap terima kasih. Sepulang dari kantor bahkan setelahnya, tidak ada yang ia obrolkan dengan Mairo selain percakapan ringan seperti biasa. Ia hanya khawatir pembahasannya akan mengganggu hati sang istri nantinya. Terpaksa Adrian memilih diam dan berpikir sendiri walau sulit. Entah apa yang akan Adrian pilih. Menerima tawaran yang begitu manis itu
dengan resiko yang masih abu-abu di belakang tujuan Farel, atau mengorbankan semua aset dengan resiko mengajak sang istri hidup sederhana yang mungkin saja akan dimulai beberapa hari kemudian atau bahkan besok. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Menurut kalian, Adrian harus menerima tawaran Farel atau tidak menerima, tapi resikonya mereka akan hidup tidak sekaya dulu atau hidup sederhana? Tulis di kolom komentar ya pendapat teman semua. Jangan lupa like, juga subscribe bagi yang belum subscribe. Kita berjumpa di bab berikutnya. Bye.